Sekte Iblis. Pemimpin Sekte Jiang dengan singkat mengatur urusan sekte tersebut, dan kemudian membawa Chen Ping bersiap untuk pergi ke surga. Zheng Jian, Jiang Yulian dan Ze Yan juga ikut bersama mereka. Tuan, hari itu Sekte Iblis tidak pernah bergaul dengan sekte lain. Jika Anda pergi meminta batu iblis surgawi dari Sekte Iblis Surgawi, bukankah itu merupakan kemunduran? Bahkan sebelum Zheng Jian berangkat, dia mulai mengucapkan kata-kata sedih. Faktanya, Master Sekte Jiang sendiri tahu bahwa dia tidak yakin, tetapi bahkan jika ada secercah harapan, dia masih harus mencobanya. Ini jauh lebih baik daripada Chen Ping tanpa tujuan mencari batu ajaib. Bahkan jika hanya ada 1/10.000 peluang, mari kita mencobanya. Kata pemimpin Sekte Jiang, jika Sekte Iblis tidak memberikannya padamu, aku bisa menukarnya dengan yang lain. Chen Ping juga berkata, Chen Ping tidak akan meminta barang orang lain secara gratis, dia masih memiliki banyak rumput peri, batu spiritual, dan sumber daya lainnya di cincin penyimpanannya, yang dapat dia tukarkan. Tahukah kamu betapa berharganya batu ajaib hari itu? Tidak bisa ditukar dengan barang biasa. Zheng Jian mendengus dingin. Sejak Ze Yan mengubah bentuk tubuhnya dan mengikuti Jiang Yulian menciumku, sikap Zheng Jian terhadap Chen Ping juga berubah. Jauh di lubuk hatinya, dia mulai membenci Chen Ping. Jika Chen Ping tidak membawa sisa jiwa Ze Yan, dia dan Jiang Yulian akan tetap menjadi kekasih masa kecil. Dia sudah merencanakan untuk melamar Jiang Yulian, jika waktunya tiba, akan sangat bagus jika mereka berdua berkultivasi bersama. Namun dengan kedatangan Chen Ping, semua ini menjadi sia-sia. Chen Ping sendiri tidak tahu bahwa Zheng Jian mulai membenci dirinya sendiri karena apa yang terjadi dengan Ze Yan dan Jiang Yulian. Tuan, apakah Anda masih ingat bahwa Sekte Tianmo berjanji bahwa siapapun yang dapat memperoleh keterampilan intensif dari Sekte Tianmo mereka akan diberikan batu Tianmo? Saat ini, Jiang Yulian berkata, tentu saja saya mengingatnya, tapi itu tidak mungkin. Saya tidak tahu berapa banyak master yang telah mencobanya dalam 6 bulan terakhir, tapi itu tidak mungkin, jadi jangan pikirkan itu. Sekte Master Jiang melambaikan tangannya dan berkata, pemimpin Sekte Jiang, apa yang terjadi dengan batu iblis Suyitian dari Sekte Iblis Surgawi? Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Chen, ada seorang ahli yang bertanggung jawab atas kejahatan Sekte Setan Surgawi setengah tahun yang lalu. Saya mendengar bahwa ahli inilah yang pergi ke surga. Sekte Iblis sedang mencari batu iblis surgawi, tetapi alih-alih memberikannya kepada Sekte Iblis, mereka malah mengambil tindakan terhadap tuannya. Akibatnya, sang master tersinggung, dan dia dihukum oleh lawan. Dia langsung melemparkan keterampilan Sekte Iblis Surgawi ke dalam gua, membuat tabu, dan bahkan mengambil batu iblis surgawi. Sekte Iblis Surgawi berusaha keras tetapi gagal mengekstraksi teknik intensif Buddha. Kemudian, ketika tidak ada cara lain, diizinkan menggunakan batu iblis surgawi untuk mencari ahli guna membantu mengekstraksi teknik intensif. Pada awalnya, banyak orang mencobanya, dan beberapa orang juga mencobanya. Para penguasa tertinggi alam kesengsaraan juga pergi ke sana, tetapi mereka semua gagal dan kembali. Sekarang setengah tahun telah berlalu dan tidak ada yang membicarakannya. Sekte Jiwa Iblis kami mengikuti Sekte Tianmo dan melakukan kontak pada saat itu. Sang guru membunuh beberapa murid Sekte Tianmo, tetapi dia tidak membunuh mereka semua. Sebaliknya, dia meninggalkan jiwa mereka, dan Sekte Tianmo menemukan mereka. Mereka membunuh kami, dan kemudian membentuk kembali tubuh murid-murid mereka, menyebabkan beberapa murid terlahir kembali. Tuan Chen, lebih baik tidak memikirkan janji Sekte Setan Surgawi tentang batu setan surgawi. Jika Sekte Setan Surgawi benar-benar tidak memberikan muka, saya dapat meminta murid dari Sekte Setan Jiwa untuk membantu Tuan Chen menemukan batu iblis surgawi. Pemimpin Sekte Jiang mengikuti Chen Ping dan menjelaskan secara detail. Terima kasih. Chen Ping tersenyum tipis. Bahkan para master di puncak alam kesengsaraan tidak ada hubungannya, jadi Chen Ping tidak ingin memikirkannya lagi, kekuatannya saat ini tidak sebaik master puncak di alam kesengsaraan. Ketika Chen Ping mengikuti Master Sekte Jiang dan yang lainnya ke Sekte Iblis Surgawi, di punggung bukit yang jaraknya ratusan mil dari mereka, Ningzi dan Qipei Jia sedang mencari batu iblis surgawi. Mereka berdua telah mencari dengan susah payah selama beberapa hari, namun tetap tidak dapat menemukan bayangan batu iblis. Hal ini membuat Ningzi kehilangan kesabaran.
Sial, Gunung Iblis Surgawi sangat besar, di mana saya bisa menemukan batu iblis surgawi? Tahukah kamu di mana batu iblis surgawi berada? Ningzi memandang Qi Peijia dengan kemarahan di wajahnya dan bertanya. Qi Peijia tampak sedih dan berkata dengan hati-hati, saya hanya tahu perkiraan lokasinya, seharusnya di area ini. Banyak. Qi Peijia hanyalah seorang kultivator biasa yang kurang dikenal di masa lalu, dan dia tidak tahu banyak tentang Gunung Tianmo. Bagaimana dia bisa mengetahui lokasi sebenarnya dari batu iblis? Kami sudah mencari berhari-hari, tapi kami belum menemukan batu ajaib itu. Mungkinkah kamu sengaja membuat batu ajaib ini untuk menipuku? Ningzi menunggu Qi Peijia dan bertanya dengan tajam. Ningzi tidak tahu apa-apa tentang Gunung Tianmo, apalagi keberadaan batu Tianmo. Qi Peijia lah yang memberitahunya. Jika Qi Peijia sengaja mengarang batu iblis untuk melindungi dirinya, bukan tidak mungkin. Tidak, aku tidak akan pernah berbohong padamu. Apa yang aku katakan itu benar. Memang ada batu ajaib. Qi Peijia hampir menangis ketika dia melihat Ningzi menatapnya dengan tajam. Benar atau tidak, aku tidak ingin mencarinya lagi. Sekarang aku akan menerobos. Selama aku menyerap energi kematian di tubuhmu, aku bisa menerobos ke alam Mahayana. Setelah saya menerobos ke alam Mahayana, saya akan mencari kesempatan untuk membentuk kembali tubuh fisik saya. Saya akan puas dengan tubuh lelaki tua ini untuk saat ini. Ningzi kehilangan kesabarannya dan tidak ingin mencarinya lagi. Setelah mengatakan itu, dia menatap Qi Peijia dengan mata pembunuh. Carilah. Aku benar-benar tahu, Sekte Iblis Surgawi. Pasti ada batu iblis surgawi di Sekte Iblis Surgawi. Kita bisa pergi ke Sekte Iblis Surgawi. Qi Peijia panik, dia benar-benar bisa merasakan niat membunuh Ningzi. Jangan bunuh aku tahu di mana batu ajaib itu. Wajah Qi Peijia pucat dan dia memohon dengan keras. Aku tidak ingin tahu lagi. Setelah Ningzi selesai berbicara, aura di tubuhnya perlahan naik dan mulai mengelilingi Qi Peijia. Qi Peijia tiba-tiba teringat pada Tian Momen dan berkata dengan keras. Tian Momen. Ningzi tercengang. Ya, itu adalah Sekte Iblis Surgawi. Sekte Iblis Surgawi ini telah ada sejak awal mula Gunung Iblis Surgawi. Ini adalah sekte tertua di Gunung Iblis Surgawi. Mereka pasti memiliki batu iblis surgawi di tangan mereka. Qi Peijia sepertinya telah memegang sedotan penyelamat dan berkata dengan keras. Ada batu iblis surgawi di Sekte Iblis Surgawi, akankah dia memberikannya kepadaku? Ningzi benar. Batu ajaib itu sangat berharga. Mengapa diberikan kepadanya? Dan Ningzi tidak ingin bertarung sekarang, meskipun dia telah mencapai puncak alam kesengsaraan dan akan segera menerobos ke alam Mahayana. Namun tubuh fisiknya terlalu lemah, jika terjadi perkelahian dan tubuh fisiknya hancur, akan merepotkan. Terlebih lagi, Ningzi tidak mengetahui apa kekuatan dari Sekte Tianmo ini. Ya, Sekte Setan Surgawi selalu ingin mendapatkan kepadatan keterampilan mereka. Selama Anda membantu Sekte Setan Surgawi mendapatkan kepadatan keterampilan, apalagi satu batu setan langit, meskipun 10, saya pikir mereka akan memberikannya kepada mereka. Qi Peijia memberitahu Ningzi segala sesuatu tentang Sekte Iblis Surgawi secara mendetail. Setelah Ningzi mendengar ini, dia berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, Oke, ayo pergi ke Sekte Iblis Surgawi, tapi sebaiknya kamu tidak berbohong padaku, kalau tidak aku tidak akan bisa mengampunimu. Jangan berani, sama sekali jangan berani. Qi Peijia menyeka keringat dingin di dahinya dan menghela nafas lega. Nyawanya akhirnya terselamatkan untuk saat ini. Gerbang Setan Surgawi. Ini adalah sekte yang telah berdiri selama ribuan tahun sejak keberadaan Gunung Tianmo. Sekte Tianmo telah tinggal jauh di dalam Gunung Tianmo. Meskipun murid dari Sekte Iblis Surgawi semuanya adalah pembudidaya iblis, mereka tidak terpengaruh oleh perang antara dewa dan iblis. Sekte Iblis Surgawi tidak pernah membentuk kelompok apapun, dan selalu tinggal di tempat terdalam dan paling berbahaya di Gunung Iblis Surgawi. Seluruh Sekte Iblis Surgawi bergantung pada sumber daya di Gunung Iblis Surgawi untuk berkultivasi. Dengan dimulainya perang antara dewa dan iblis, setelah iblis menderita kerugian besar, Tianmo San menjadi bandit klan iblis.